الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Yang mulia guru kita bersama, ayahanda rohani kita, pimpinan Dayah Mafda'ul Ulum sekaligus ketua Badan Kemakmuran Masjid, yang terhormat anggota DPRK Kota Banda Aceh Abangda Ilmiza Sa'adri Jaman sekaligus mantan ketua pemuda yang lama Lamkemen Timur, yang terhormat Bapak Sekjam Kecamatan Jaya Baru, yang terhormat Bapak Gesi Gampung Lamkemen Timur, yang mulia Bapak Tengku Imam Gampung Lamkemen Timur, yang kami hormati Ketua Pemuda yang baru, yang kami hormati Ketua Pemuda yang lama tadi Pak Ilmiza, kemudian Tengku Imam Gampung yang lama, Pangkau sebagai Tuhan Gampung, kemudian Kori kita Ustaz beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar dakwah rahimakumullah. Di kampung lain biasanya sesudah ambil hadiah pulang, Insya Allah Lamkemen Timur sama. Nggak apa-apa, kita maklumi cuaca hujan. Yang penting ibu-ibu yang sudah tersisa ini berlinuwo dengan kehiro. Saya alhamdulillah tetap memberikan tausiah. Teristimewa penghormatan kepada Ketua Panitia dari yang saya, Ketua Panitia sekaligus Kepala Dusun Cempaka. Beliau enggak merasa berkecil hati sebagai panitia karena dapat juara umum. Kalau seandainya Cempaka ada juara umum, tentu ekspresi beliau sebagai ketua panitia sedikit kecewa. Tapi insya Allah tidak. Kenapa saya hormati setinggi-tingginya kepada ketua panitia dan perangkat panitia? Karena untuk duduk sebagai ketua panitia itu bukan pekerjaan gampang, membutuhkan tenaga yang sangat ekstra,
ditambah lagi dengan Olimpiade Al-Quran, berhari-hari, bermalam-malam, bekerja terus untuk sukses acara sampai terakhir ketua panitia tetap berada di tengah-tengah kita dan sampai lepas teratak daripada perjuangan Pak Ilmiza ini. Saya tanya teratak perdana saya ceramah, iya, alhamdulillah. Nanti tengoklah ketua panitia sampai ini ada wow, yang wow ketika ketua panitia. Karena untuk jadi panitia itu tidak gampang saya lihat. Terkadang panitia rela mengemis, rela betul male dimulade ya sedekah batu sapo untuk sukses acara ini. Ada kalanya warga kri duit pada soya kri pagamati 5.000 kasih sedekah, bertanya merepet truk Medan aja. Gubernur panitia ketua pintu, Assalamualaikum. Dijawab dalam rumah, Waalaikumsalam. Siapa? Kami ketua panitia. Kita ulang mau urusan lo. Kami datang kemari meminta sedekah sedikit. Untuk apa sedekah? Ada acara maulid dan aneka lomba. Kapan acaranya? Hari Minggu, tanggal 8, malam 4. Acara apa aja? Siang hadiri, malamnya ada ceramah. Siapa ceramahnya? Ustaz Umar Ismail SAG. Orang mana dia itu? Orang Aceh Pahlawan. Bagus ceramahnya? Bisa lah. Ya sudah rajuk udah benar-benar. Nanti waktu ceramah ada bagi kue kota. Penghanajuk dengan kue lo. Ada kue kota. Berapa potong kue dalam kota itu? 3 potong. Aqua gelas 1, kotak 1. 3 potong itu apa aja jenis kuenya? Ada kanah 1. Coba ada kanah ya bagaimana? Bolu 1, timipang 1. Dihitung terus. Lekrek kue leribe, aqua gelas leribe, kotak leribe. Dia sedekah terus 5.000. Kunci dari babah loh. Habis kasih sedekah ditanya panitia, ibu kenapa pakai air liur? BRU 2 on, hai bangai, BRU 2 on. Setelah kasih sedekah balik panitia pulang, ngomong lagi ibu ini, panitia jangan lupa ya, waktu dakwah hati malam saya datang juga, saya bawa anak 5 merawatnya, goknya siro baru rawat. Terpaksa panitia bagi kue 6 kotak. 1 kotak berapa? 5.000. 6 kotak berapa? 30.000. Berapa dikasih sedekah? 5.000. Berapakah rugi panitia? 25.000. Iblek ini sedih panitia, rumahnya mati mah ada ini. Rugi panitia tetap bersabar. Gade rasa malih untuk laki sedekah untuk sukses acara malamnya, maka penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia dan perangkat panitia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Jauh-jauh hari panitia telah merencanakan acara ini dengan perangkat kampung, dengan Pak Kecil, dengan Kohatu, dengan Walid. Bagaimana caranya agar acara sukses. Walaupun dalam suasana gerimis, ini rahmat Allah. Bapak Ibu juga datang kemari bukan karena sehat. Bukan karena sehat. Kalau bicara sehat, orang lain lebih sehat daripada Bapak Ibu, tapi gak bisa hadir. Bapak Ibu hadir malam ini bukan karena sempat. Orang lain jauh lebih sempat, tapi tak sempat hadir. Berarti hadirnya kita malam ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah.
Orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu seperti ini jauh lebih mulia daripada majelis perkara. Nah, depan majelis perkara. Orang-orang yang duduk dalam pengajian malam ini, dalam tausiah malam ini lebih mulia daripada Qatar 2022. Boleh. Kenapa mulia? Karena yang hadir ini adalah orang-orang yang cinta ilmu. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Orang kalau berilmu bercahaya. Kalau ada cahaya, ada lilin, ada lampu, ada banyok, ada senter, begitu kita jalan, naik, terlompat. Begitu jalan pada logis, langsung kita langkah, baik kenang Tapi kalau kita nggak berilmu, gelap. Begitu jalan, mana kena sepuluh, terjebak. Lihat terjebak, penasaran. Lalu jongkok, raba. Karamah, pilih bumi. Sesudah lemit, penasaran lagi. Lihat jam ke, ya Allah, lagi. Setelah merasa biar bersih, labu babak gaya. Setelah labu babak gaya, lewat orang tak tahu. Berdahulu ida baru. Lebih merasa licin, penasaran lagi. Kuat lampu lainnya oli. Di penasarannya jomlah. Akibat tidak mengaji, tidak duduk dalam majelis taklim, akibatnya gelap. Akibat gelap sepak. Yang kedua lemas. Yang ketiga cium. Yang keempat indah. Yang kelima garu-garu. Yang keempat rabah. Gara-gara tidak yakut, gara-gara tidak cinta ilmu, gelap. Selain berisiko buat dia sendiri, juga berisiko kepada orang lain. Maka cintai pengajian. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk dengan orang-orang alim. Bersyukur kepada Allah, ada daya kita, ada wali kita tepat menimba ilmu. Duduklah dengan beliau, cari ilmu. Wastima'i kalamil hukama, dan dengarkan ucapan kalam ahli-ahli hukum. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita. Kalau kita suka duduk dalam pengajian, katem yang buat, katem du ngoro malik, sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati. Orang yang tem yang buat hatinya lembut, hatinya jadi hidup, tidak mati. Kama yuhyil ardhal maitata, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bima'il matar, dengan air hujan. Kalau nggak turun-turun hujan, kemarau, tanah menguning, rumput menguning, kemarau. Begitu ada hujan, tumbuh lagi hijau ranau, indah dipandang mata. Orang-orang yang duduk dengan ulama, dengan orang-orang yang alim. Termasuk malamnya hanya Allah juga kita. Ya Allah bangga bahaya Allah rana baik nama. Menyuni Allah saya kecewa. Bangkit juga ya Allah. Maka mauleh. Bukan. Ibu-ibu bersyukur kepada Allah malam ini kita sehat kasih. Bagaimana kita bersyukur? Kata Allah, "Fadhkuruni al-kurkum washkuruli wa la takfurun." Ingat kepadaku, aku ingat kalian. Menyukur lihatnya beringat Allah, perbanyak ingat Allah. Washkuruli, syukur kepadaku, wa la takfurun, jangan ingkar. Bibir yang cantik ibu bukan hanya lip sebenarnya.
Bibir ibu sangat cantik-cantik, mungil-mungil, tipis-tipis, mirip bibir Syahrini. Baik cuma pakai lip. Lipnya pun merek Alteco. Bangga bu, hal-hal abah lain. Silahkan bibirmu pakai lip, tapi lidahmu perbanyak ingat kepada Allah. Zikir dan berzikirlah sesuai keadaan. Zikir sesuai keadaan. Saya mau tanya satu pertanyaan, Pak. Zikir apa yang kita baca di saat mendengarkan ada orang yang melawan kekuasaan Allah? Sudah baca? Subhanallah. Menyodeng urung yang hadapatih pada kekuasaan Allah, bacakan Subhan. Kenapa subhanallah? Tengok dalam Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj, Abu Lahab CS, Abu Lahab dan kroni-kroninya tidak percaya sama kekuasaan Allah mampu memperjalankan hambanya. Maka Allah awali ayatnya dengan Subhana. Subhanalladzi asra dan seterusnya. Berarti subhana karena tidak percaya sama kekuasaan Allah. Yang kedua, zikir apa yang kita baca ketika dapat nikmat? Alhamdulillah. Zikir apa yang kita baca ketika melihat dosa? Astagfirullah. Zikir apa yang kita baca ketika melihat takjub? Masya Allah. Zikir apa yang kita baca ketika ada sesuatu di luar kemampuan kita? La haula wa la quwata illa. Zikir sesuai keadaan. Mohon maaf Pak, kadang-kadang kita nggak sadar salah baca zikir. Lewat istri orang, subhanallah, yang pangkaun salah. Lewat rumah Allah, masya Allah. Lewat istri sendiri, astagfirullah. Apa lewat ini astagfirullah? Lodanya mbak Zerora pun baca astagfirullah. Kawan inang dong pun baca astagfirullah. Hai ustaz makin raya jaju. Astagfirullah. Jangan salah baca sesuai dengan keadaan. Syukur kepada Allah perlu kita selalu berzikir. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu boleh nggak bersolawat sambil nyuci? Tergantung di mana nyuci. Kalau nyuci di kamar mandi, nawesinan deh. Tapi kalau nyuci di pinggir kaki boleh. Satu murah punya kru, atau lagi gunung, tiga sikat, tiga kali aja. Hubungnya jangan habis-habis. Tapi kalau kita sambil nyuci zikir, itu nggak terasa sudah habis, hati tenang, kain siap. Coba tes sekali, satu murah ini kurung, pijam, rumpuk. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya jadi tenang, nyuci siap, selawat sih, nyalakan dulu. Makanya tinggal sekali kebukaan itu. Nah, selawat terbanyak membaca selawat, insya Allah kita akan mendapat syafaat hari kiamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, walid, mohon maaf bila saya salah. Kita ini sebetulnya berhutang budi dengan sholawat. Perhatikan kalimat saya. Kita ini sebetulnya berhutang budi dengan sholawat. Hutang budi. Kenapa Ustaz berhutang budi dengan sholawat? Mari kita lihat kisahnya.
Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dalam surga, surga rumah buat Nabi Adam. Yang namanya surga semua serba ada, lengkap. Adam punya cokna, punya hawana. Tapi satu yang tidak ada, istri tercinta. Wahai bapak-bapak, apa arti rumah besar, mobil mewah, uang semua bank deposito, tanah di mana-mana, kaya luar biasa? Apa arti kekayaan kita kalau istri tidak ada? Hambar hidupnya. Oh, terserah tahunnya bagaimana? Berarti kaya menyohanai. Maka ibu-ibu tolong maklumi kami. Bila ibu sudah tak berada di sisi kami lagi, dengan penuh terpaksa, rela tak rela, kami harus secepat mungkin mencari pengganti. Karena kamu hanya udah kira, baik itu macam-macam kamu. Kadang-kadang naur minyak rumah, ikut dari macam-macam. Bantam dengan enam, kami kala ini kena juga. Kuburan yang belum turun ke lain. Dasar gatal. Ini kuku itu dengan banyak macam-macam. Jika mau mengikut Nabi Adam, kaya nggak bisa hidup waktu Nabi Adam duduk-duduk gekalan cicim, si pasang sedang bersenda gurau. Colek sana, colek sini, cipika, cipiki. Adam tahu, Allah tahu isi hati Adam. Lalu Allah ambil tulang rusuk sebelah kiri Adam, bagian atas. Saya ulang, tulang rusuk sebelah kiri, bagian atas. Pertanyaan saya, kenapa diambil bagian atas? Kenapa enggak bagian bawah? Mari raba masing-masing duduk. Oh, dicok bagian atas lebih kikok daripada bagian ini. Maka Allah dicok tulang rusuk bagian atas. Ini menjadi cobaan buat kami suami-suami. Sadarlah bahwa istrimu tulang rusuk bagian atas lebih bengkok. Maka istri kita pada dasarnya bengkok. Wahai jamaah bengkok yang saya muliakan, bengkok. Ini tanggung jawab suami untuk melurusin, bimbing dia, arahkan dia. Karena suami diminta pertanggungjawaban di mahkamah Allah. Kutitipkan tulang rusuk yang bengkok. Kenapa dia bengkok terus? Diminta pertanggungjawaban. Maka tugas bapak lurusin. Rumusnya step by step. Pelan-pelan lurusin. Instan aja. Jangan begitu, pelan-pelan. Jangan kasar-kasar kepada perempuan. Sehebat-hebat kita laki-laki, sekuat-kuat kita laki-laki, lemah. Ada satu sisi yang lemah. Kalau kita terlalu otoriter, dia marah. Relah tu. Menyondro dia hebat apa? Menyong ada darah hidung, peduk kena. Bisa hamil, Pak. Mereka kuat 4 kilo 9 bulan, dia rela bawa kemana-mana, gak pernah mengeluh. Coba tes sekali, beli 2 semangka, masing-masing 2 kilo, 2 boh, 3 gak kuat 2 kilo. Oh, yang dijak nebah bagi mundunya. Mau kantor bawa, mau ke WC bawa, mau tidur terlentang kedua begini. Tidak sanggup. Maka perempuan very is the best. Bek popoh ini, bek popoh rina, nekam pagi. Wangin sedara lundum urlaka, hargai binolang rumah tangga, keuriminang benar pengertian supaya senang dalam rumah tangga. Paduna susah diurung inang, geduangan gedang anak usaha.
Maka Allah Subhanahu wa taala diciptakanlah Siti dari tulang rusuk bagian sebelah kiri bagian atas, maka diciptakanlah Siti Hawa. Setelah Allah menciptakan Siti Hawa, langsung Adam Hawa. Adam langsung Hawa. Begitu Adam Hawa ingin rasanya langsung memiliki, Allah tegur Adam, nikah dulu. Nikah dulu. Apa kata Adam? Ya Rab, ma mahruha. Ketika Allah menyuruh nikah dengan Siti Hawa, apa Adam bertanya, ma mahruha, apa maharnya? Allah jawab, Adam, bacakan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 marrat, 10 kali. Maka lumrah menurut kita berhutang budi dengan sholawat, karena sholawat itu mahar nikah Adam dengan Hawa. Pada bagi macam 10. Jumlah dilame kilo, bukan mayang tapi sholawat. Itulah maka kita berhutang budi. Seandainya tidak ada mahar, langsung memiliki, maka kita ini berasal dari hubungan kumpul kebo anak-anak zina. Maka berbanyak baca sholawat 10 kali. Disinilah salah satu dalil dalam Islam jelame hanjit mayang-mayang. Coba kalau seandainya nikah maharnya sholawat, insya Allah semua laki-laki cepat laku-laku. Yang jadi masalah, kenapa banyak laki-laki yang nggak laku-laku? Jelame yang mahal aja. Ustaz, kok tahu jelame? Kantor saya kan jalan Mamaja. Siapa yang sudah daftar nikah itu ke tempat saya dulu. Saya diperintahkan oleh pemerintah untuk membimbing catin. Waktu saya membimbing catin, isi formulir dulu. Dalam isi formulir harus mengisi berapa jumlah jelame, harus pasal. Maka betul padu jelame awak yang menikah dulu. Paling dihipat 5 lumayan. Paling waktu kasus dalam COVID itu 35 lumayan, 40 lumayan. Yang mahalnya tinggi-tinggi, kan waktu COVID kan pakai masker. Pakai jangkau itu, dia daftar untuk bimbing pakai masker. Bukanlah bila lihat lumayan, pergi buka. Mau balik? Buka masker. Ustaz, kan COVID, buka masker. Ustaz, buka apa? Apa tujuan untuk dibuka? Udah kalau antara jelame dengan sesuatu pohon. Kalau ya Allah, waktu buka masker terlupa bela. Boleh apa? Ya Allah, boleh apa? Yang tercipta. Jelame hanjit manyama. Kecuali dia sanggup nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak sanggup saling itu baru ya berapa dia mampu. Nah, kita kadang-kadang membanding-bandingkan jelame dengan tetangga. Wajarlah anak tetangga jelamenya tinggi, orangnya cantik, bibirnya mungil, hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya sipit, mirip Ahok. Anak danang, ya Allah, keriling, embeng lagi, biasa. Nah, ibu bapak yang berbahagia, kita berhutang budi dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang mengatakan baca Sayyidina Ustaz, boleh, silakan. Tapi sebaiknya di luar sholat baca Sayyidina. Kenapa di dalam sholat boleh tak baca Sayyidina? Karena Nabi sendiri kita mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana lihat aku sholat. Nabi itu dirinya mungkin nggak baca Sayyidina, kita ikuti Nabi Muhammad. Tapi di luar itu pakailah Sayyidina.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena beliau adalah ana sayyidul anbiya. Saya ini adalah tuannya para nabi. Enggak ada alam semesta kalau bukan karena Nabi Muhammad. Enggak ada nabi-nabi yang lain kalau bukan karena Nabi Muhammad. Enggak ada surga, neraka, arsy, lauhul mahfuz, tidak ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Maka bacalah Sayyidina. Yang kedua, kita baca Sayyidina, beliau itu insan kamil. Tidak ada aib, beliau manusia sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada noda dan dosa, tidak ada cacat, tidak ada kelemahan. Beliau manusia kamil, sempurna. Coba, terdakwa sedang duduk di pesakitan, kursi pesakitan, tapi dia panggil hakim. Siapa dipanggil? Yang mulia. Ya kan? Hakim itu yang mulia. Bagaimana? Hakim siapanya dengan Rasulullah? Dia sebelah kaki sudah jelas neraka, sebelah kaki itu ngatur. Tapi Nabi Muhammad makhluk mulia, penghuni surga. Kenapa nggak mau kita baca Sayyidina? Baca Sayyidina. Beliau nggak ada aib. Malah di museum-museum Turki barang peninggalan beliau itu dicium, dimuliakan. Itu barang peninggalan dimuseumkan di Turki. Mulia, datang orang banyak ziarah, banyak datang wisata, tengok barang peninggalan Nabi. Beliau nggak ada air. Malah air liur, beliau mau buang air liur, berebut sahabat tampung, nggak sempat jatuh ke tanah. Sahabat tampung air liur Nabi Muhammad. Ibu pernah suami buang air liur ke tampung? Hausahlah air liur saya. Saya kemana-mana ceramah yang buat bapak berdua bapak. Suami ibu ludah ada di tampung. Jangankan tampung, ketukar bantal tidur aja udah ketawa. Iya, hebat teror sama bapak. Nanti bapak nggak barong kan? Coba lihat, suami kita kan ada yang ngorok. Bapak nenek neces. Bak bantal pahala Pulau Sumatera. Itu bantal suami nggak kita pakai. Itu udah kering. Kado. Kalau kita semen beton lah. Nggak mau kita pakai bantal ini. Kecuali baru nikah. Baru nikah kan kita jaga image. Malam pertama kalau buang kentut minta izin kan? Minta izin. Bang, adik kan tadi pesta, jadi perlu adik gedang-gedung. Maksud kamu apa? Izinkan adik buka pintu, boleh keluar sebentar. Untuk apa? Tutup lah. Pasti keringat bunga. Itu malam pertama. Kalau sudah anak 5 masih buang angin keluar, mana? Di situ terus kita proses. Siro ada pedih, siro ada pedih. Saling serang menyerang. Kadang-kadang Pak Inem tidak balap lo juga. Pak Inem. Begitu. Balik mana tadi ceritanya? Tapi mana tadi ceritanya? Begitu mulia air liur Nabi Muhammad. Belum sempat jatuh ke tanah sudah ditampung oleh sahabat. Setelah ditampung dibawa ke mana? Diusap wajah para sahabat. Nah, mari kita buktikan. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar begitu sampai di Gua Thur, Rasulullah kan dikasih masuk dulu. Ya Rasul, izinkan saya masuk duluan, kata Abu Bakar. Kenapa? Saya mau cek. Masuk ke dalam, dicek dinding-dinding gua. Ada lubang, dirobek baju Abu Bakar. Itu disumpah. Semua lubang sudah merasa yakin sudah ditutup, baru dipersilakan Nabi masuk. Abu Bakar duduk bersandar di dinding gua, ulurkan kaki. Nabi masuk, beliau tidur, kepalanya di pangkuan Abu Bakar. Tengah malam, satu lubang tak sempat tertutupi. Disitulah keluar seekor ular buru mematok kaki Abu Bakar. Begitu dipatok, supaya Nabi nggak terbangun, kalau terkejut terangkat lutut, kepala Nabi
terantuk dinding gua, maka tahan Abu Bakar. Gedul demi baik terganggu dari istirahat. Gedul. Sakit boleh tahan, tapi air mata tidak bisa tahan. Ibu pedas mulut sanggup tahan, mata itu. Abu Bakar air mata nggak tahan, jatuh air mata ke pipi Nabi Muhammad. Sedang tidur, terbangun jatuh air, gema, lego. Abu Bakar bocor, bukan ya Rasulullah. Apa juga air mata saya? Engkau menangis gak rela temani saya? Bukan ya Rasul, bukan. Jadi kenapa nangis? Kamu gak rela bersama saya di gua ini? Bukan. Jadi saya dipatok ulang, Pak. Yang jawab, apakah hendak beliau? Saya takut terganggu engkau ya Rasulullah. Enggak apa-apa, sudah biru kakinya. Mana kakinya? Lucu ibadah Nabi, dipek bak tempat dicom di ulur. Kakinya sudah biru, kena ludah Nabi, ditarik racun oleh ludah Rasulullah. Ada dokter spesialis di gua itu? Ada paracetamol, ada betadine, ada amoxicillin, nggak ada obat. Apa obatnya? Ludah Nabi. Coba ibu lagi nyuci di kamar mandi, ditepit limpun, ika pak jempol. Ibu menjerit, papa, limpah. Ibu bilang kok aku kelimpun dah. Limpah digigit jempol mama. Itu lah kau mampu tangan dong. Isolina pinjam dulu. Pinjam dulu. Datang suami, ya, bani tipe, beno jempol, bediang sering dia. Bagaimana? Bukan ditarik racun, nambah racun. Di mana mulia ludah kita? Di mana mulia ludah di? Karena Nabi Muhammad tidak ada ayat. Allahumma sholli ala sayyidina Bapak dan Ibu yang saya muliakan, apa dasar malam ini kita keluarkan harta, keluarkan diri kita, ikut tausiah, bikin maulid, aneka lomba, apa dasarnya? Dasarnya adalah mahabbah. Dasarnya cinta. Ini mohon maaf, illa walid mungkin, kecuali walid. Kalau yang lain-lain yang saya lihat, mohon maaf termasuk yang merepet ini, kita ini adalah orang-orang yang lemah ibadah. Jadi kemah apa lagi? Yakin ke wahyu. Kita ini orang-orang yang lemah ibadah. Siapa di antara kita? Saya ulang, mungkin kecuali guru kita. Siapa di antara kita yang tahajud tiap malam? Siapa di antara kita yang puasanya sunnah tak pernah tinggal? Siapa di antara kita yang ibadahnya khusyuk seperti Rasulullah? Susah. Satu-satunya modal kita adalah mahabbah. Pada suatu hari Nabi Muhammad sedang khutbah. Tiba-tiba di tengah jamaah ada seorang pemuda tunjuk tangan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Padahal Nabi sedang khutbah tema yang lain. Tiba-tiba di tengah jamaah ada seorang pemuda tunjuk tangan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Dengar bukan bulan ini, dia bulan ini kami. Nabi nggak open, Nabi nggak peduli dengan pemuda ini. Beliau lanjut khutbah. Siap ceramah beliau panggil anak muda yang tanya mata sa'ah. Tadi siapa anak muda yang tanya kapan kiamat? Saya Rasul, makanya Idu itu Nabi. Katanya Rasulullah, kamu tadi yang tanya kapan kiamat? Iya ya Rasulullah. Udah, saya tanya balik, apa modal kamu? Kamu punya modal apa tanya kiamat? Sok-sok tanya kiamat. Tuh kamu udah kakak hebat kayak ibadah aku. Pemuda ini berkata, ya Rasulullah, saya sholat tidak sehebat orang. Saya puasa tidak sehebat orang. Saya beribadah tidak sehebat orang ya Rasul. Tapi saya satu punya modal.
saya sangat mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Anta ma'a man ahbabta. Dijawab Nabi, anta ma'a man ahbabta. Kamu wahai anak muda akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Dia cinta siapa tadi? Berarti akan berkumpul dengan siapa? Nah, ini wajah-wajah yang hadir ini ibadahnya biasa, tapi ibu bapak punya cinta kepada Nabi sepenuh hati, ingin berjumpa dengan beliau, ingin bersama dalam surga, maka kita akan berkumpul bersama Rasulullah dalam surga. Berarti atas dasar cinta. Dulu ibu masa-masa kenal sama bapak, belum di KUA masih kenal. Duduk bak tanggul leher sambil menunggu matahari terbenam, makan jagung satu berdua, minum air kelapa satu pipet berdua, teh bamba. Kalau menikah pipetnya jadi dua. Kenapa dua? Kali mah ego. Anak berani. Masa-masa kenalan menunjukkan kita mesranya di tanggul leher. Disitulah bapak ungkapkan kepada calon istri bapak yang I love you. Tanya hana berani kata bahasa Indonesia, aku cinta padamu. Yang mungkin agak kaku pak, pada pakai bahasa Inggris begini mana dia? I love you. Aku cinta padamu. Bisa oleh cewek tanya, apa buktinya? Menyorot cinta belum bukti itu. Kan minta bukti. Begitu juga dengan kita, Bu. Cinta sama Rasulullah, apa buktinya? Bukti itu. Mari kita lihat buktinya. Minimal 3 bukti. Kalau bapak ibu mencintai Nabi, 3 bukti. Yang pertama, percaya kepada Rasulullah meskipun kita nggak ketemu. Ada ketemu Nabi Muhammad? Tapi kita percaya. Maka orang yang percaya berarti cinta. Kalau sudah nggak percaya lagi, krisis cinta itu. Ibu masih percaya sama suami, berarti masih cinta sama suami. Bapak masih percaya sama istri, masih cinta sama istri. Tapi kalau sudah tidak lagi saling percaya, sulit untuk bahagia. Maka jangan bina rumah tanggamu di atas fondasi kebohongan. Binalah rumah tangga kita di atas fondasi kejujuran, saling percaya. Ada seorang istri, ada seorang suami bohongi istrinya. Ada kisahnya. Seorang suami bohongi istri. Pada suatu pagi, seorang istri bangun. Dia keluar rumah, ambil selang, sibu bungong. Bungong-bungong berdahnya sibu bungong. Lagi sibu-sibu bungong keluar, bangun suami tempat tidur. Kepingin kopi. Dia panggil istrinya. Mama, kopi. Dari dalam berurina keluar. Itu oleh istri. Bikin sendiri. Dengan sabar suami coklat, bumbu-bumbu, taruh di dispenser, tekan air panas, aduk. Gece baju, dua gua kata, mube. Dipanggil istri lagi, istriku, saka mana? Bahasa yang timur. Isbok lain nama di halaman. Saka ya. Dalam lemari. Kita yang ulang. Lemari mana? Lemari dapur apa lemari baju? Kita boleh bilang lemari dapur, hai bangai. Sebut nama dia. Ibu dan suami buka lemari dapur. Di mana mama taruh? Dalam toples. Toples ada 2. Toples yang mana? Kita boleh bilang toples yang mama tulis di luar toples garam.
bilang kok, saya cari gula bukan garam. Iya, toples itu dalamnya gula, di luarnya mama tulis garam. Mama pandai kali bohong, kok dari mana belajar? Kenapa mama tulis garam? Itu Lena, saya tulis garam untuk bohongi semut. Lewat itu dibaca, oh garam namanya non. Karena si kau cara membaca. Pandai kali bohong mama, dari mana belajar? Itu Lena, mama pandai bohong, ayah yang ngajarin. Kapan saya ajarin? Udah lupa ya. Mama pandai bohong, ayah pernah bohongi mama, maka mama pandai bohong. Kapan ayah ajarin? Kapan? Sok-sok nggak tahu. Di HP. Begitu ditelepon, keluar nama Junaidi. Begitu saya angkat, Julaiha. Julai. Ada lagi suami tulis nama dia takut istri Dandi. Itu dia nama Dandi. Begitu dia angkat HP sama istri, Dek Minah. Ini pandai berbohong kepada. Nah Dek Minah ini, kawan tiga halah Dek Minah. Itu contoh suami bohongi istri. Ada juga istri bohongi suami, ibu. Jangan kami aja yang korban. Ada istri bohongi suami, istri soalin pandai main sandiwara. Kata teman suami, bang, kata temannya, abang, saya sayang sama abang. Kok kamu sayang sama saya? Mohon maaf, jangan lama sakit hati ya. Kenapa? Istri abang nggak bisa dipercaya, bang. Kamu kok tuduh-tuduh istri saya? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bang. Istri abang suka merayap. Abang tadi duduk video kok. Nah pernah lupa juga. Dia sedang dugem. Tahu dugem? Dunia gemerlap. Oh kamu jangan tuduh macam-macam sama istri saya. Kalau abang nggak percaya terserah. Saya baik untuk abang. Ibu dah lakuin enggak? Marah-marah. Istriku, iya bang. Kata orang kamu istri yang nggak bisa dipercaya ya. Apa kok kayak gitu marah-marah tuduhin adik nggak ada kayak gitu. Sorry ya, kamu menang. Ibu gak tengok kah lagi hanya pakai bang, dipakai hidung berpatengok, pakai hidung bertahan mata kamu, berpatengok menikah enggak. Menikah lagi yang mana namanya lu istri soleha. Ya udah alhamdulillah. Enggak lama kemudian datang perintah kantor suaminya harus keluar kota dalam waktu 2 minggu. Ibu juga mainan di abang ada tugas keluar kota. Keluar kota kemana bang? Kalimantan. Abang tinggalin adik. Jadi kayak mana tugas kantor? Nanti kalau adik rindu kayak mana? Video call aja. Kalau adik kangen kayak mana? Nggak apa, abang tetap cinta sama adik. Video call aja. Perih. Sandiwara bu. Berangkatlah suami. Sampai di bandara, ditelepon istrinya, bandara SIM. Adik, abang sudah sampai bandara. Adik di mana? Adik di rumah lah, bang. Ya betul. Kalau abang nggak percaya, adik hidupin blender. Blender itu. Kata suami, alhamdulillah. Buktinya blender. Berarti istri saya di dapur. Naik pesawat. Sampai Kalimantan, ditelepon lagi. Adik, abang sudah sampai Kalimantan. Abang selamat. Adik di mana? Di rumah lah abang. Adik tetap jaga kawan. Yang betul deh. Abang nggak yakin. Kalau abang nggak yakin, abang kasih hidup. Adik kasih hidup lagi blender ya. Blender. 1 hari 2 hari ditelepon lagi karena rindu. Tetap. Di mana adik? Di rumah. Kalau abang nggak percaya, adik hidupin blender. Blender lagi. Setiap ditelepon blender. Setiap ditelepon blender. Akhirnya suami nggak enak hati. Kenapa setiap telepon ke blender terus? Jatah 2 minggu, dia seminggu pulang terus. Nggak tahu istrinya sudah pulang.
Dikira 2 minggu, 1 minggu pulang karena nggak enak hati. Sampai di rumah ketok pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh 2 orang anak kecil, 1 adik, 1 abang. Kundayang. Ayah di dapurnya. Icum dia. Kundayang. Itanya ya. Adik tinggal berdua. Iya ya. Kami tinggal berdua. Mama mana kok rumah sepi? Ayah berangkat. Mama juga berangkat. Mama udah seminggu tinggalin rumah. Mama seminggu pergi bawa blender. Seminggu bawa. Ikan apa pantas kita telepon blender itu. Di mana mak? Kita lagi blender. Rupanya ketika keluar bawa. Pak kecil jaga. Kalau ada ibu-ibu yang main demo keluar rumah bawa blender, berarti ini dah hasil ceramah maulid. Jangan bohongi bina rumah tangga di atas kejujuran, jangan di atas kebohongan. Kalau sudah tak percaya, sulit untuk bahagia, yang ada curiga dan buruk sangka. Yang kedua, bukti cinta kita yang kedua adalah pengorbanan. Tengok sejarah bagaimana korban Siti Khadijah untuk Rasulullah. Siti Khadijah itu dikenal seorang wanita saudagar kaya. 2/3 perputaran ekonomi Mekah adalah harta kekayaan Siti Khadijah. Tetapi di saat menjelang wafat Siti Khadijah, jangankan harta, baju di tubuhnya 40 tambalan. Saya ulang ya. Harta kekayaannya habis untuk Nabi Muhammad untuk dakwah. Menjelang meninggal, pakaian di tubuhnya 40 tambalan. Suatu hari Siti Khadijah berkata kepada putrinya, Fatimah putriku, sampaikan sama ayahmu, nanti kalau mamamu meninggal, bungkus jasad mama dengan sorban yang ada pada ayahmu. Bilang sama ayah. Kata Fatimah, Ma, jangan Fatimah ngomong lah. Mama aja yang ngomong sama ayah. Kenapa harus lewat Fatimah? Khadijah menjawab, Nak, Mama malu. Mama enggak berani minta apa-apa sama ayahmu. Seorang hartawan kekayaannya melimpah, semua diberikan ke Nabi. Pada waktu akhir enggak berani minta sama Rasulullah, itu pun untuk kain kafan. Ibu, ini mohon maaf, saya lihat wajah suami-suami ibu, kenapa pucat-pucat semua? Tahu kenapa? Karena takut mereka pulang ke rumahnya menghilang-hilang, pakai Allah. Jangan banyak minta, Bu. Tengok suami kita apa mau dia. Jangan gara-gara banyak permintaan menghalalkan segala cara, akhirnya mendekam di penjara. Jadilah istri yang qana. Terima apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Sampai nggak ada kain kafan, Allah tahu. Allah katakan kepada Jibril, titipkan salamku kepada Khadijah dan ambil kain kafan surga, berikan kepada Khadijah untuk bungkus jasadnya. Berikan kepada Muhammad untuk bungkus jasad istrinya. Dapat salam dari Allah. Kalau dapat salam dari Allah, surga apa neraka? Kalau dapat kain kafan dari surga apa neraka? Surga. Maka Siti Khadijah korban hartanya semata-mata cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka korban. Bapak berapa banyak korban untuk agama? Kita tingkat salat berjamaah saja alasannya banyak. Masjid kita gede, salat berjamaah kita malas, azan tembus sampai ke kamar kita. Saya ceramah kemana-mana, nggak ada satupun masjid di Aceh jamaah penuh, kecuali ada satu di belakang makam pahlawan, Masjid Baitus Salam.
Kalun pujo, kalun bangga, jagoto ni beduk bergomo sakit hati. Itu sayang tiga Masjid Nurdin segala garo subhanallah. Sampai malamnya Masjid Baitul Salam Masjid Nur Imuminan kalun pujo kalun bangga sampai malamnya limang bawate sok kuno urun hana. Ya kalau ngomong. Jadi ngomong juga ngomong itu sayang. Limang bawate sok kuno bro likut urun ini mohon. Bapak Ibu yang berbahagia, ayo kita hidupkan sholat berjamaah, korbankan waktumu untuk bisa hadir sholat berjamaah. Yang azan-azan ini macam masjid mana tadi? Setahu saya Lantemen Timur itu banyak qori. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kecil, oleh Ketua Panitia, oleh Pak Imam Kampung, Lantemen Timurnya itu aja mas. Saya masih mahasiswa. Itu saingan berat kalau MTQ dulu. Saya ingat betul, Lantemen Timur ini diperhitungkan seluruh Banda Aceh. Mari kita ambil marwah itu kembali. Malam ini Pak Kecil Riazi sudah membuktikan, mempersiapkan kader ke depan. InsyaAllah bangkit lagi Lantemen Timur. Nah ini azan Jumat, protokol Jumat remaja. Coba azan anak muda. Yang muda azan kampung yoyok keratah mogok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Goyang kampung. Ini kadang-kadang yang bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang udah iktikaf musola gara-gara cai pakai Allah ya Allah. Makanya Allah gigi cowok dan yang cowok. Di sini berapa tarawih? 20 tarawih ilmu cowok ini kok. Ini tu. Sampai habis. Ini pakai untuk pegang amin di besok imum lah. Coba dari imum belanga. Al-Fatihah mantap, irama tinggi, nyat amin tinggi. Dan berarti cetek. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Makmum sama tinggi. Makanya yang azan anak muda lah. Imam yang mantap, enak sholatnya. Anak muda hidupkan sholat berjamaah. Berikan waktu kita, berikan pengorbanan kita. Dan yang ketiga adalah berikan kesempatan kita untuk hadir dalam majelis taklim, karena majelis taklim itu membicarakan tentang keluhuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih jam Pak. Loh. Menunggu ke gedung adalah yang bukan. Lewat engkau mah kamu itu. Seorang ulama bernama Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama Mesir, pengarang kitab Durrul Mansur, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Namanya Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, baru sah bikin maulid kalau ada 4 syarat. Kata Jalaluddin As-Suyuti, baru sah bikin maulid kalau ada 4 syarat. Jadi Lantemen Timur, apakah sudah cukup Pak Kecil 4 syarat ini? Kalau sudah ada 4 syarat, sudah sah. Kalau enggak ada 4 syarat, Pak Kecil ulang lagi. Panggil saya lagi. Kalau enggak ada 4 syarat. Apa syarat itu? Yang pertama bikin maulid ijtami'un nas. Kumpulin dulu orang-orangnya. Sudah kumpul atau belum? Sudah. Sah. Yang kedua, qira'atu ma yatayassara minal Qur'an. Ma tayassara minal Qur'an. Bacakan ayat yang mudah. Bacakan ayat yang mudah daripada Al-Qur'an. Baca Qur'an. Ini syekh kita sudah bacakan. Sudah sah. Yang ketiga, syarat peringati maulid yang ketiga. Wal akhbaril walidati mimma bada'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kelahiran Nabi Muhammad
ceritakan keluhuran Nabi Muhammad. Ceritain, panggil ustadznya. Nuhai goreng, nuhai debu untuk menceritakan. Artinya bikin cerah. Kalian nuhai goreng. Mana orangnya? Sedang berlangsung live streaming. HP berhubung itu, live streaming sedang berlangsung. Syarat yang keempat, yumadku lahum simam, bagikan kanduri, bagikan makanan. Kalian bagi. Buat syarat sudah selesai. Sedang berlangsung ceramah. Harus dengar, harus pegang lahir Nabi, walaupun kan betul. Harus pegang. Wa bulan dalam kandungan meninggal ya. 12 Rabiul Awal menjelang pagi Rasulullah lahir Nabi Muhammad dalam posisi seperti orang sujud. Nabi Muhammad lahir lagi urun sujud dalam solat. Di mulut beliau keluar ummati, ummati, ummati. Padahal masih bayi, tapi dia bisa bicara ummati, ummati, ummati. Pak kecil, Yazid yang saya muliakan, nah dalam termedimu anak bayi lahir ikut ummati, ummati, ummati. Nah, Pak darah dah, dusul dah, nah itu, dan pegangan nah. Tapi kalau ummati ikut mirip-mirip, ikut umaci. Kalau umaci, iya main cip. Nah, di mana itu? Nama cip yang mana? Alhamdulillah, hana mandu. Diro. Ya Allah mandu. Ummati. Seminggu bersama ibunya, lalu dibawa tawaf, dibuat akikah oleh Abdul Muttalib, dibawa tawaf. Saat dibawa tawaf, kafir Quraisy berkata, "Ya Abdul Muttalib, siapa itu?" Cucu saya, anak Aminah. Ayahnya Abdullah sudah almarhum. Siapa namanya? Muhammad. Kenapa diberi nama Muhammad? Enggak ada anak bayi sebelum ini nama Muhammad, hanya cucumu yang Muhammad. Kenapa diberi Muhammad? Jawab Abdul Muttalib, Mahmudun indan nas fil ard wa mahmudun indal malaikati fis sama. Dijawab Abdul Muttalib apa? Mahmudun indan nas fil ard wa mahmudun indal malaikati fis sama. Saya beri nama Muhammad, terpuji di sisi manusia di bumi dan terpuji di sisi malaikat di langit. Itu jawaban Abdul Muttalib. Ini menjadi ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Wahai bapak ibu, bagi yang punya anak, bagi yang punya cucu, berikan nama, punya harapan. Harapannya apa? Mulia di dunia, mulia di langit sampai ke akhirat. Begitu. Setiap orang tua bertanggung jawab. Asal saya berguna. Ada orang beri nama anak apa Pak tahu? Walha. Tahu siapa Walha? Yang ganggu orang dalam ibadah. Urung ganggu semayang walhan. Makanya pakai ilmu mata baca ayat balik-balik. Walhan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la abidum ma'abatum. Enggak sabar makmum protes. Oh lakum. Baru gitu lakum dinukum waladdallin. Amin. Haleluya. Siapa yang ganggu? Ada lagi setan, ada lagi nama anak Dasin. Apa Dasin itu? Setan yang ganggu rumah tangga. Akan ako tayo pala rin ang mahigamay. Di na nagkaroon ako mahibuya. Kapag nagagabulay ka kami. Dasi. Maka ketika ibu lihat suami sudah marah-marah, istighfar terus. Cak wudu, salat sunat 2 rakaat, laki doa Allah, baik lihat kala kau bunyi-bunyi. Pakala kalau kau kala yang bunyi. Gara-gara dasi, syaitan yang membuat kita marah lihat pasangan kita.
Maka kata Nabi, innal ghadaba minasyaitan, asyaitanu minan nar. Sesungguhnya marah itu dari syaitan, syaitan itu dari api. Di ujung hadis apa kata Nabi? Fa idzal ghadaba fatawaddaa. Bila engkau marah-marah, wudu. Tuh ya. Ada yang bilang jongkok. Di hadis yang lain. Ambil air wudu, salat sunat 2 rakaat, minta tolong sama Allah. Marah. Berarti Ustaz rumahkanlah marah-marah? Enggak juga. Madu rumah tangga anda boleh, menyungai yang pulang rumah tangga anda boleh, yang ke rumah tangga uji ukuran. Nah boleh, kekumar boleh sih, wanita kasih boleh hidup umi, nah boleh, tapi boleh kan boleh sepanjang masa. Boleh Nabi, ibarat boleh Nabi berakhir dengan maaf. Boleh berakhir dengan maaf. Dia mana boleh berakhir dengan mahkamah syariah. Tapi cuma mahkamah syariah. Soalnya Nabi nggak pernah bengek. Yang bengek Aisyah. Pada suatu hari Rasulullah membawa sahabat ke rumah Aisyah, ajak makan bareng. Kanuri, bajunya pegah hana kanuri yang penting. Nah kanuri, Nabi pernah kepada sahabat makan di rumah Aisyah. Menentu rumah Aisyah, Aisyah kalau gemegun. Kata Rasul, Aisyah masak. Ustaz kok Aisyah? Nabi memanggil Aisyah 2 model. Satu Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Satu lagi Aisyah. Aisyah, dari kata-kata Aisyah disingkat Aisyah. Berarti Pak, boleh singkat nama istri, boleh. Kan kayak betul. Tapi nanya kadang-kadang nan lagi ada yang dapui. Kok panjang? Marcella Salsabila Santi. Mungkin Rebi Marcella Salsabila Santi. Ina mengatakan udah kado bakal Aceh. Maka kasihkan Santi, Marcel atau Salsabila. Mana? Lagi lo dinong namanya Ferlia. Lumhailia. Pakalan Fer kan? Hai kok apa dia menangor. Iya. Ini rontonan Ramla daerah daerah itu yang pada orang kakak happy nanti itu Aisyah magun kebetulan Aisyah magun rupanya gaya magun Aisyah ilele lampak kulitnya kawat pajuh makanan tapi belum siap masak. Ada istri lain lagi yang dekat rumah Aisyah, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah janda cantik, pandai masak. Ikanlah rumah Nabi dalam pajuh makanan, timbul inisiatif Ummu Salamah antarin. Ya intatlah makanan ke rumah Nabi. Ya Rasul, belum makan? Belum. Ini saya sudah masak. Ambil, nikmati. Dibajulah masakan Ummu Salamah bersama sahabat. Tengok mangat ajo kali gemuk Aisyah. Gep ini masakan, buat ini hidang karena makanan. Ngomongnya yuk. Ya Rasulullah, kok sudah ada makanan? Iya. Kenapa nggak kasih tahu saya? Upiyuh kalau ngomong. Kepuri ya. Ini tipe makanan. Soalnya ikan. Oh, Rasulullah jujur. Ummu Salamah. Oh, Ummu Salamah agaknya. Nah, cemburu. Boleh. Begitu waktu makanan di meja Ummu Salamah. Oh, gede doyuk. Piring muka makanan muhambo. Nah, bengih Nabi? Tidak. Ini suami teladan. Hana bengih. Berdoyuk berdoyuk. Betapa oleh Rasulullah sambil tersenyum, sambil betapa geger. Warat ummukum, mama kalian sedang cemburu. Karena untuk isi-isi Nabi, ummahatukum, mama kalian sedang cemburu. Hana boleh. Nabi hendak enggak Aisyah cemburu, istriku cemburu. Hana, mama kalian sedang cemburu. Hana boleh. Coba ibu tes itu lagi. Luhurin ibu tes. Dengan baju ibu dicampur dengan roh. Kira-kira gitu lu berapa? Lu berapa ci cuma wajahan aja lah. Wajah apa? Nauta ambil.
Cika mati. Yang tak hipeng tu ya. Nabi hanya. Begitu sahabat dia Allah mandung kali baju makanan, kemudian Nabi yang berbuat Aisyah. Aisyah, ganti piring yang sudah pecah, ganti makanan yang sudah kamu tumpahkan. Kata oleh Aisyah, ya Rasulullah, istaghfarni ya Rasul, istaghfarni. Nyupampun, belum salah Rasulullah, nyupampun. Marah-marah berakhir dengan maaf. Marah-marah berakhir dengan mahkamah syariat. Itu aja bedanya. Sama-sama maaf juga ujungnya. Dasi. Baik ibu nak nolong yang nanya Zalitun. Nanti aku. Siapa Zalitun yang jaga kedai? Syaitan yang jaga pasar. Makanya waktu dia belanja dan itu sama dengan syaitan yang bereneo. Makanya bahkan terjadi transaksi jual beli bohong, itu Zalitun. Waktu dia belanja dengan ngomong, nedong ke pintu gede kok baca awam pindah. Tapi bacanya sir. Banyak bu gede pintu gede kok. Maka kali perut ya Allah Alhamdulillah ini. Ijak kau gede ini pas dekat betul. Lebih sedekah merkok belajar jadi. Alinya nolong wasin, baik wasin. Siapa dia? Syaitan yang mengganggu manusia agar tidak sabar ketika musibah. Pakai musibah jadi mak diisi supaya dia bersangka pada Allah, tidak sabar. Makanya meninggal hajat meratapi nggak boleh, nangis boleh, meratap jangan. Meratap buat aja. Pri-pri baje, antu-antu ule, raba-raba abe. Karena ini mungkin tinggal aku. Pri-pri baje. Kamu tu yang kokek, pri-pri baje. Pri-pri baje. Yang jak kalau ni hanya wow, pri-pri baje pri-pri. Nangis boleh. Menyunang kau menengah hanaimu, nyan mak tuan curiga. Syukur ni mak tuan, mana kamu? Karena aku mau menghitung terus. Kita boleh mak mengajar aja, kapak aja. Mungkin pak aja, lagi muda, tapi mulu. Nangis boleh. Saya di kampung malah saya suruh cium. Ibu ni suami ibu yang meninggal, ya Ustaz itu suami saya. Ayo baris sebelum saya tutup wajahnya dengan kapas, sebelum saya ikat kain kafan. Ayo istri, anak, menantu, cucu, nenek, cium. Ustaz, cium. Kau cium. Ustaz maksudnya selalu cium drone kumanya. Bukan cium dulu, bukan ciumnya. Bukan hingga cium. Bukan hanya cium. Yang terakhir nek cium. Maka benar nek cium mana itu bocornya dulu. Makanya diberi nama Rasulullah dengan Muhammad. Singkat kata, singkat cerita, umur Nabi 40 tahun dia akan jadi Rasul. Umur Nabi 53 tahun beliau pindah ke Madinah. Umur Nabi 63 tahun beliau meninggal dunia. Yang terakhir Pak, ini akhlak Nabi. Karena setiap kita peringati Maulid tujuannya satu akhlak Nabi, tolong didengar dengan baik. Bahkan habis cerita, habis ceramah. Belum biasa aja tempat lain sejam ceramahnya, pas sejam setengah. Tolong panitia dipertimbangkan. Total kalau mana orang ini, maklum lagi mau kali bayar. Tolong jangan ada ke sini. Bukan. Bak Zuhro Nabi Muhammad dihidangkan daging onta. Pada suatu hari Nabi Muhammad dihidangkan daging onta. Tolong dipahami, onta tidak mengandung kolesterol. Saya ulang ya, tolong dipahami, onta tidak mengandung kolesterol. Mengandung apa Ustaz? Mengandung anaknya sendiri.
Kayak iya beliau mengandung anaknya. Belum pernah saya lihat onta melahirkan keluar kolesterol, keluar bayi onta. Suatu hari Nabi Muhammad dihidangkan daging onta. Beliau punya sifat menyona makanan hanya beliau. Beliau sifat tadi. Kalau ada makanan enak, beliau tak makan sendiri. Beliau ajak kawan-kawannya yang ekonominya menengah ke bawah, miskin-miskin, kurus-kurus, namanya ahlu suffah. Beliau ajak ahlu suffah untuk makan daging onta. Apa yang terjadi? Tengah mangat-mangat pada si unta, tiba-tiba salah seorang sahabat ada yang buang angin. Tuh, udah mangat-mangat pada si unta, nah yang kedua, kagak merusak suasana. Dan urung pijul urung tumbul tuhunde beda. Urung tumbul tuhunde suaranya besar, baunya biasa. Tapi urung pijul ada tuhunde suaranya silent. Aku silent hanya getar, hanya getar. Tapi aromanya ekstrim. Ekstrim. Jadi masing-masing ukur sendiri ya. Belum itu posisi. Jadi Nabi nanti enak makan daging untuk ada yang buang angin. Kan sahabat tadi kurus-kurus. Suaranya silent. Tapi aromanya ekstrim. Nabi Muhammad sampai kipas-kipas. Ya Allah, beda. Rupanya ada sahabat yang marah. Ikut sahabat yang punya siapa yang datang? Siapa yang mau angin? Kalian tak berakhlak di depan Rasul. Kalian tak menghargai Nabi, buang kentut pula. Ayo ngaku siapa yang mau angin? Ngaku, tunjuk tangan siapa yang mau angin? Begini. Biasanya kalau kita, yang tanyanya yang tu. Soal lem aja. Kalau tidak. Siapa yang untuk tunjuk tangan? Satu pun tidak ada yang tunjuk tangan. Semua tunduk. Kata sahabat yang marah, silahkan kalian gak ngaku, silahkan kalian diam, silahkan kalian gak tunjuk tangan, silahkan. Sebentar lagi sholat isya. Apa maksudnya itu? Berarti wudhunya keluar kentut. Silahkan kalian gak ngaku, sebentar lagi sholat isya. Yang kemudian selamat di kehidupan Allah. Nabi tahu Pak ada yang bisa turun Jibril. Muhammad, ya Jibril. Nah kada tahu turun ke Hana. Nabi sudah tahu. Oh itu, iya. Ya udah Jibril, terima kasih. Nabi sudah tahu siapa yang bentuk. Inilah akhlak agung Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa saja yang makan daging onta wudu. Kata sahabat, Rasulullah engkau makan juga? Saya berwudu. Jadi semua wudu, semua makan daging onta, iya wudu. Siapa saja yang makan daging onta wudu. Yang kedua, yes. Alhamdulillah, selamat engkau. Munyo sempat Nabi lagi malih hoy. Maka sifat Rasulullah satrul uyub, menutup aib orang. Nabi tidak suka mempermalukan orang lain di tengah ramaian. Coba kita mengapa baju kauri mulut naik turun bunyinya silent, baunya ekstrim. Langsung hidup dengan mengapa juga orang muda atau hidup dengan muda awak langsung buka pintu pemujiham boy apa dibentuk ya boy kamu tahu kita coba jaga mulut, jangan suka ceritain aib orang. Saya mau tanya yang hadir ini beraib apa enggak? Beraib apa enggak? Rela enggak aibnya dibuka orang? Biasakan tutup aib orang lain. Allah tutup aib kita. Kalau suka buka aib orang, Allah buka pula aib kita. Satu aja akhlak Nabi Bapak Ibu ambil malam ini, selamat amal kita.
Karena orang yang suka ceritakan ini orang sama dengan makan daging saudaranya sendiri. Fakarihtumuhu, sungguh sangat menyijikkan. Maka menyijikkan sekali daging itu yang kita makan dalam dunia. Nah, inilah barangkali akhlak dari Muhammad. Mudah-mudahan Pak kecil yang kita cintai ini adalah pemimpin kita yang harus kita dukung terus. Beliau baru pertama kali mulai Palestina, nomor 10 yang berkembang. Mari kita sama-sama dukung beliau dengan kompak kita. Pekerjaan kecil akan ringan, pekerjaan berat akan lebih kecil. Kalau kita nggak dukung beliau, pekerjaan kecil jadi berat, yang berat tambah berat. Dan terima kasih kepada Pak Inizar sebagai ketua pemuda yang lama telah memberikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan beliau mudah rezekinya. Kepada ketua pemuda yang baru, mari kita belajar dari orang-orang yang sudah sukses untuk kita lebih sukses. Terima kasih segala perhatian atas baca Qurannya. Mari doa malu ya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah wa nu'minu biliqa'ika wa narda biqada'ika wa naqna'u bi'ata'ika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura wa fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.